Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nikade Wita Rismawati dari kelas 11 MIPA SMA Negeri 18 Oki. Kali ini saya akan membahas materi tentang indeks harga dan inflasi. Berikut materi yang kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi, kita akan membahas indeks harga, di mana di materi indeks harga ada pengertian dan macam-macam indeks harga. Kemudian, kita juga akan membahas tentang inflasi. Yang pertama, kita akan membahas indeks harga terlebih dahulu. Sebelum masuk materi ke indeks harga, kita harus tahu terlebih dahulu, apa sih pengertian indeks itu sendiri? Jadi, indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Variabel itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Nah, di sini ada macam-macam indeks. Yang pertama yaitu indeks harga. Indeks harga ini adalah angka yang menunjukkan perubahan harga. Kemudian yang kedua ada indeks jumlah. Di sini indeks jumlah berarti perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada angka indeks nilai. Jadi, yang dimaksud indeks nilai di sini adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, dalam menghitung indeks harga, kita harus tahu tujuan untuk menghitung indeks harga. Apa saja sih tujuan untuk menghitung indeks harga itu? Jadi, tujuan yang pertama itu adalah untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintah pada masa yang akan datang. Kemudian, untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang inflasi. Untuk kalian pernah dengarkan kata inflasi? Dan sebenarnya inflasi itu apa sih? Jadi, yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus atau yang disebut dengan kontinu. Kemudian di sini ada penyebab inflasi. Yang pertama yaitu jumlah uang yang beredar. Jadi, ketika jumlah uang beredar itu terlalu banyak di masyarakat ini, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia di pasar. Kemudian yang kedua ada administrasi prices atau harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu ada supply shock. Di sini merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Di sini ada jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Jadi yang termasuk inflasi ringan itu di bawah 10% per tahunnya. Kemudian inflasi sedang, yaitu 10% sampai 30% per tahunnya. Inflasi berat, 30% sampai 100% per tahunnya. Dan hiperinflasi, di atas 100% per tahun. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you.